Alhamdulillah yang ulun muliakan para hadirat, para ibu-ibu, acil-acil ini, mudah-mudahan seberatan dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari yang mulia ini, di hari Jumat, tempatnya mulia di lokasi masjid, dan insyaallah kita isi dengan acara-acara yang mulia. Salah satu mata acara pada hari ini adalah pembacaan manaqib atau menceritakan sekelumit atau sedikit tentang seorang ulama yang wafat di bulan ini, seorang ulama besar yang kita yakini sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Kiai Haji Mahfud Amin bin Haji Muhammad Ramli. Mudah-mudahan dengan membaca sedikit manaqib beliau, kita seberataan mendapatkan barakah, rahmat, madad, nafahat daripada Sahibul Haq. Ulun bacakan sekelumit manaqibnya sesuai dengan rangkaian manaqib yang ada di Kemanggi. Orang membaca manaqibnya kayak apa, kayak itu ulun baca. Jadi kada banyak kisah, ulun cuma membacakan teks, ulun baca tanpa ada penjelasan. Ulun mengumpati kayak apa guru-guru ulun membaca manaqib Guru Mahfud Amin, kayak itu juga ulun membaca manaqibnya tanpa diselingi dengan penjelasan. Jadi apa yang ada di teks itu yang ulun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-'aliyyil a'la alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. وحكم على خلقه بالبعث والفصل إلى دار القضاء لتجزى كل نفس بما تسعى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد معترف بأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم إلى يوم الجزاء. Para hadirin yang kami hormati, izinkanlah kami untuk membaca manaqib atau riwayat hidup dari ayahanda Kiai Mahfud Amin dari kumpulan kebaikan dan perjuangan beliau. Untuk selanjutnya mudah-mudahan dapat kita teladani kebaikannya, kita jaga apa yang telah ditinggalkannya, dan kita teruskan perjuangannya sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Tuan Guru Kiai Haji Mahfud Amin bin Tuan Guru Haji Muhammad Ramli bin Tuan Guru Haji Muhammad Amin bin Tuan Guru Abdullah adalah putra pertama dari 9 bersaudara pasangan Tuan Guru Haji Muhammad Ramli dan Hajjah Sabariyah. Beliau dilahirkan di Pemangkih pada malam Selasa tanggal 23 Rajab tahun 1332 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1914 Masehi di rumah orang tuanya. Beliau diasuh dan dibesarkan di bawah pengawasannya sehingga menjadi orang yang mulia dan berjasa. Pendidikan beliau, almarhum pertama kali dididik dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama, sebab orang tua beliau yang bernama Haji Muhammad Ramli adalah ulama berpengaruh dan dikenal mempunyai ilmu agama yang dalam. Tidak heran kalau di Pemangkih orang tua dari Tuan Guru Haji Muhammad Ramli, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Amin, dikenal dengan sebutan Tuan Guru Besar, sedangkan Tuan Guru Haji Muhammad Ramli dikenal dengan Tuan Guru Tuha, karena di tangan beliaulah kata putus dalam berbagai persoalan, baik yang menyangkut bidang agama maupun problem sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam usia 6 tahun, almarhum sudah selesai belajar Al-Quran pertama di bawah pengajaran langsung orang tua beliau. Pendidikan formal beliau tempuh setingkat sekolah dasar selama 3 tahun di Pemangkih, yang kemudian dilanjutkan setingkat selama 2 tahun di Desa Benua Kupang. Selain itu beliau tidak pernah belajar di sekolah formal lainnya. Untuk selanjutnya beliau menempuh pendidikan non formal berupa pengajian agama yang diberikan oleh orang tua beliau sendiri, di samping mengikuti pengajian-pengajian yang ada di Desa Pemangkih. Selain itu beliau juga belajar dengan beberapa tuan guru yang ada di Desa Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berangkat ke Tanah Suci pada tahun 1930 Masehi, 38 Masehi, saat berusia 24 tahun. Sesudah beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Saudah, putri dari Tuan Guru Haji Muhammad Arsyad di Desa Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahun itulah oleh mertua beliau Mahfud Amin beserta istri diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji seraya memperdalam ilmu pengetahuan agama.
karena mertua beliau menilai bahwa Mahfud Amin mempunyai cita-cita yang tinggi dalam meninggikan kalimat Allah. Bahkan pada waktu itu Mahfud Amin dapat menjawab satu pertanyaan dari beliau yang sebelumnya pertanyaan itu oleh mertua beliau tidak ditemukan jawabannya. Akan tetapi ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada Mahfud Amin, beliau pun mendapatkan jawaban yang benar-benar cukup dan memuaskan. Adapun guru-guru beliau selama di Makkah adalah Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Al-Alimul Allamah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandiri, Al-Alimul Allamah Syekh Abu Bakar bin Sulaiman Jakarta, Al-Alimul Allamah Syekh Abdul Khaliq Perak Malaysia, Al-Alimul Allamah Syekh Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki, Al-Alimul Allamah Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Al-Alimul Allamah Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad, Al-Alimul Allamah Syekh Mukhtar Al-Banan, Al-Alimul Allamah Syekh Abdul Jalil Al-Maqdisi, Al-Alimul Allamah Syekh Abu Sya'rani bin Muhammad Arif Al-Banjari, Syekh Anang Sya'rani bin Muhammad Arif Al-Banjari, Al-Alimul Allamah Syekh Nuh Kelantan Malaysia, Al-Alimul Allamah Syekh Abdul Rahim Kelantan Malaysia, dan guru-guru yang lainnya yang tidak disebutkan di sini. Kembali ke kampung halaman. Setelah 3 tahun menimba ilmu pengetahuan di tanah suci, beliau pulang ke tanah air dan tepat pada tanggal 8 Oktober 1941 tiba kembali di kampung kelahirannya Desa Pemangkin. Sejak saat itu beliau mulai mengajar agama sambil terus belajar di samping aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat yang lainnya. Membangun pesantren. Setelah hampir 20 tahun berkecimpung di masyarakat, bermacam pengetahuan dan pengalaman telah diperoleh. Pahit manisnya kehidupan telah dilalui. Namun cita-cita ingin menyebarkan dan meninggikan agama Allah tidak pernah padam. Hingga pada saatnya, pada tahun 1958, fajar cita-cita yang diidamkan mulai terbit bersinar di Desa Pemangkin. Lembaran-lembaran kitab kuning yang mulai sirna kembali cerah dengan berdirinya sebuah pondok pesantren yang bernama Ibnul Amin. Nama ini diambil dari nama kakek beliau yang bernama Tuan Guru Haji Muhammad Amin. Di samping sebagai tafaulan atau kesan yang baik dari makna al-amin itu sendiri, yaitu jujur dan dipercaya. Dengan harapan mudah-mudahan generasi yang dididik di Ibnul Amin menjadi generasi yang jujur dan dipercaya. Ada beberapa hal yang mendorong Kiai Mahfud Amin membangun pondok pesantren. Di antaranya dorongan moral dari orang tua beliau sendiri, di mana kata beliau kepada anak beliau Mahfud Amin, "Ikam di dalam menghadapi pelajaran agama, apalagi kunjut pada aku sama aku saja jangan. Ikam harus berpikir bagaimana caranya agar pelajaran agama lebih maju daripada yang sudah ada sekarang ini." Yang kedua, wasiat dari guru beliau yaitu Kiai Abu Bakar bin Sulaiman Tambun Jakarta. Pada ketika berkunjung dan bersilaturahim ke Desa Pemangkin dan beliau melihat masih banyak lahan yang kosong, maka dengan tegas Kiai Abu Bakar bin Sulaiman berkata agar supaya dibangun pondok sekalipun dengan seada-adanya atau sesederhana mungkin. Yang ketiga, pengalaman beliau ketika belajar di Makkah, di mana beliau sering menerima masukan-masukan dan cerita tentang pondok pesantren dari sahabat-sahabat beliau yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan didahului musyawarah bersama murid-murid beliau yang ada pada waktu itu sebanyak 17 orang, maka dicampaikan sepakat agar cita-cita yang mulia ini cepat terlaksana. Maka disepakatilah dengan masing-masing mengusahakan 5 belek padi yang hasil penjualannya diberikan bahan-bahan bangunan. Dengan modal tersebut tadi sehingga bisa dibangun 2 buah asrama yang sangat sederhana, masing-masing berukuran 3,5 meter. Kali 15,5 meter dengan kapasitas 6 kamar ditambah dengan sebuah bangunan kecil yang difungsikan sebagai dapur tempat santri memasak. Inilah bangunan yang pertama kali. Alhamdulillah sebagian bangunan itu sampai sekarang masih dapat kami lestarikan. Selanjutnya tersebarlah kabar keberadaan pondok pesantren ini sehingga para thalabah pun berdatangan yang tentu saja menjadikan Ibnul Amin harus menambah asrama dan sarana-sarana yang lain sesuai dengan kebutuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1975 beliau juga membangun pondok pesantren putri untuk mencetak kader-kader muslimah yang salehah. Karena pada saat itu beliau melihat ketertinggalan kaum wanita dalam pendidikan agama. Padahal peran mereka tak kalah pentingnya, sebab mereka lah guru pertama dalam keluarga yang turut mewarnai kualitas generasi muda.
al-mar'atu imaduddin, idza saluhat saluhatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Perempuan adalah tiangnya agama. Apabila perempuan itu bagus, maka baguslah agamanya. Apabila perempuan itu rusak, maka rusaklah agama dan negaranya. Kaulatan beliau almarhum adalah sosok pribadi yang tidak pernah menyerah dalam berjuang. Baik dalam masa pendidikan maupun dalam masa penyebaran ilmu pengetahuan dan pikiran-pikirannya. Kelebihan beliau terletak pada ketekunan dan kerajinan dalam mengulang kaji sendiri atau mutalaah, di samping sangat menghargai waktu. Walau di tengah kesibukan beliau dalam bekerja, karena tenaga dan waktu beliau hampir semua tercurahkan pada pembangunan dan memajukan pesantren yang beliau asuh. Namun tidak berarti tertutup kesempatan menulis 1-2 kitab untuk menunjang pelajaran di pondok beliau. Terbukti ada 3 kitab karya tulis beliau. Satu yang menjadi pokok bahan pertama kali harus dipelajari santrinya ialah kitab tasrif atau dikenal dengan tasrifan. Walau tidak dicetak karena untuk membiasakan santri menulis dalam tahapan pertama, kitab tasrif ini selalu disalin oleh santri yang baru belajar. Karya beliau yang kedua adalah ringkasan sharaf yang berbahasa Arab dengan nama Mukhtasar Halil Ma'qud bin Nurul Maqsud. Dan yang ketiga, untuk memudahkan para santrinya dalam belajar ilmu falak, beliau ringkaskan satu kitab falak yang besar yang diberi nama Al-Mahlulah fi Mukhtasaril Manhajil Hamidiyah. Beliau menaruh perhatian secara khusus dalam bidang ilmu falak, baik mempelajari ataupun mengajarkannya. Di samping berkiprah di bidang keagamaan, beliau juga sangat memperhatikan usaha mencerdaskan anak-anak di desanya. Hal ini terbukti dengan andil beliau yang sangat besar dalam membangun sekolah umum atau SR pada tahun 1951. Keberhasilan almarhum dalam belajar dikarenakan beliau sangat menghormati ilmu yang didapatkan dari gurunya, dengan arti penghormatan yang benar dengan mengamalkan ilmu yang diperoleh itu. Beliau berhasil mengembangkan ilmu kepada murid-muridnya yang kini telah tersebar di mana-mana. Kalau dilihat masa belajar dari beliau memang relatif singkat, 3 tahun di Mekah dan beberapa tahun di dalam asuhan orang tuanya. Tetapi karena kesungguhan beliau dalam menghormati ilmu, sehingga tampaklah keberkahan dan manfaat dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Beliau sangat menghormati guru-gurunya, karena menurut beliau kalau seseorang ingin menjadi terhormat dalam hidupnya, dia harus menghormati guru dan mengamalkan ilmunya. Beliau selalu menziarahi guru-guru yang masih hidup minimal setahun sekali, dan sesudah meninggal ziarah ke kuburnya. Hal yang menonjol dalam kepribadian beliau adalah kasih sayangnya dengan para santri. Beliau menginginkan santri-santrinya rajin dalam belajar hingga berhasil dan pandai dalam menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Siang dan malam selalu berada di tengah-tengah santrinya. Kalau ada yang main-main, beliau tegur dengan saran yang lembut, diiringi nasihat dan nampak kegembiraan di mukanya ketika melihat santrinya yang sedang belajar. Beliau sangat dikenal di kalangan para ulama. Di samping selalu datang berkunjung kepada mereka, tak jarang kesempatan itu digunakan untuk bertukar pikiran, lebih-lebih kepada masalah agama. Beliau cukup dekat dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang serta Kiai Haji Abdul Somad Mufti Kerajaan Pontianak. Beliau mempersilahkan siapa saja pejabat yang mau datang. Kalau mereka ingin memberikan donasi untuk pondok, beliau dengan tegas menerimanya selama tidak mengikat. Walaupun demikian, beliau tidak pernah memohon kepada mereka dan tetap menjaga jarak. Prinsipnya adalah selama pergaulan itu tidak mengganggu perjuangan beliau untuk kemajuan pondok. Kepada para kadernya beliau berpesan agar selalu berusaha untuk menghidupi pondok, bukan justru hidup di pondok. Beliau memang sosok pribadi istimewa, istiqomah, disiplin, tawadhu, dan disertai semangat ikhlas berkorban. Tidak ada keinginan untuk menggapai kemewahan dunia. Untuk kepentingan agama tidak segan-segan beliau mengorbankan kepentingan sendiri, bahkan selama hidupnya. Beliau tidak pernah memiliki kendaraan pribadi.
Demikianlah setelah 37 tahun berjuang untuk membangun serta membina Ibnul Amin dan santri-santrinya, hari demi hari lembaran hidupnya dihabiskan untuk meninggikan agama Allah hingga usia senja. Berpulang rahmatullah. Pada saat beliau berusia 80 tahun, keuzuran tampak bertambah meskipun pengobatan selalu diupayakan. Sampai pada saatnya hari Ahad jam 8.45 tanggal 21 Zulhijjah 1415 21 Mei 1995 beliau menghembuskan nafas terakhir. Dalam pangkuan anak istri dan murid-murid beliau dalam usia 82 tahun 4 bulan 28 hari, dikebumikan pada sore harinya dengan diantarkan oleh ribuan kaum muslimin ke tempat peristirahatan terakhir pada jam 3 sore di pemakaman umum Pemanggih bersampingan dengan orang tua beliau Kiai Muhammad Ramli dan keluarga. Pemanggih berduka, derai tangis pun pecah. Para santri seolah tak mampu untuk bicara. Masyarakat terbalik karena ditinggal oleh panutan yang sangat berjasa untuk selama-lamanya. Beliau meninggalkan sesuatu yang sangat berharga untuk diteruskan, dipelihara dan dijaga oleh generasi berikutnya. Terlalu mahal rasanya untuk ditinggalkan, terlalu sayang kenangannya untuk dilupakan. Semoga Allah menerima segala kebaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Afdalul dzikri fa'amanna la ilaha illallah 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. الفاتحة. Haji
جميل الجليل منشور كرسي سليمان بن عبد الله حسن بن رفاعي بن حسين حجي الدين بن حجي سنوسي حجي النسريان بن جاي بن سعيد أحمد شهير بن إبراهيم والحسن بن عبد الله بن قرآن طائف وقدير هارية بن هاجر عبد الصمد القرآني وحياة بن برزان بن إبراهيم ورزق بن سعيد سبيل من دم بن بجعل بن مولود بن منبر بن بن سميترا بن دمير جيمان بن حواء حجي بدري بن أنام حج سميع بن أبي هرمان منصور بن بشير بن أبي بكر أزبيان بن منصور سفيان بن مبارزة زكريا بن علي سوداوتي بنت زكريا بن فاطمة بنت زكريا مطمئنة بنت زكريا حج مسرا بن حرمان حج سوية بنت محمد مقية بنت محمد مهران بن يمين بن محمد مهران إبراهيم بن محمد مهران بن شهداء حج مسيدة بنت أبي كل محمد مهران بن محمد سعد مريم بن عبد السلام مريم بن الله مرسل سبحان مرسل بن كفر الوجود حجة سميع بن عبد الكريم سيد خديجة بن حسين حجة سيد أمينة بن الكريم اللهم الله ورحمه وعافيه وعفو عنه وأكرم من نزله ورسول داخله وأدخل من نجم من رحمته الراحمين ومنزل رحمته ونعمة المغفرة والشفاعة على أرواحهم ومنزل رحمته ونعمة المغفرة والشفاعة على أرواحهم ومنزل رحمته ونعمة المغفرة والشفاعة على أرواحهم ورحمة يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم من جماعة من تهلا من الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.